Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo MSC dalam RSM pada hari Senin biasa pekan ke-26 yang juga merupakan hari terakhir pada bulan September. Selamat memulai pekan yang baru dan kiranya dalam pekan ini segala sesuatu yang terkait dengan perencanaan tahun ini sebagian besar sudah tercapai. Karena ini kita akan masuk dalam bulan Oktober, November, dan Desember. Tinggal 2 bulan, 3 bulan kita akan mengakhiri tahun ini. Dan resolusi tahun 2024 akan segera berakhir. Kita akan membangun satu resolusi baru untuk tahun 2025. Tentunya dengan mengupayakan supaya resolusi tahun 2024, impian dan harapan di tahun ini sebagian besar sudah terwujud. Saudara, hari ini juga peringatan Santo Hieronymus yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin atau Vulgata. Santo Hieronymus ini sangat berjasa di dalam mengupayakan agar kitab suci ini juga ada di tangan kita. Semoga Anda senantiasa terinspirasi oleh firman Tuhan yang semakin dipermudah pada akhir-akhir ini, di zaman sekarang ini yang juga mempermudah kitab suci ada di tangan Anda sekalian. Melalui HP, Anda juga sudah bisa menemukan seluruh ayat kitab suci. Semoga itu menambah motivasi dan semangat untuk hidup menurut sabda Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50. Kita mendengarkan suatu tamparan besar yang Yesus buat kepada para muridnya, yang menegur dengan keras tapi dalam cara yang lembut. Ketika para murid mempertengkarkan di antara mereka siapa yang terbesar di kalangan mereka. Ini satu bahaya yang besar bagi seorang pengikut Kristus, yaitu mencari yang terbesar atau berebut kekuasaan, posisi, jabatan. Ini demi kehormatan pribadi. Padahal yang diajarkan oleh Yesus, bahkan Yesus sampai memberitahukan, sudah sampai 2 kali ia memberitahukan kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya yang Mesias yang harus menderita sengsara, bahkan diserahkan ke dalam tangan manusia untuk masuk dalam suatu peristiwa penting, yaitu kurban disalib, di mana dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan hamba yang menderita sampai wafat di kayu salib, untuk mengangkat derajat kita umat manusia yang berdosa untuk diperdamaikan dengan Allah. Yesus rela merendahkan dirinya hingga taat sampai wafat di salib. Dan dia mengajarkan itu kepada para murid supaya mengikuti dia dengan menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti dia. Tapi para murid masih berpikir tentang siapa yang terbesar, masih berpikir tentang kekuasaan, masih berpikir tentang kehormatan. Satu godaan besar bagi pengikut Kristus, baik pada zaman Yesus maupun saat ini. Tantangan terbesar atau godaan yang besar bagi kita adalah mengejar menjadi yang terbesar untuk kedudukan, jabatan, dan kehormatan. Dan Yesus justru mempermalukan para murid dengan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Dan dia katakan kepada mereka, yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Artinya bahwa seseorang pengikut Kristus mesti merendahkan dirinya, menjadi seperti anak kecil, merendahkan diri dan melayani. Dan ini satu pergumulan panjang umat beriman Kristiani, untuk menjadi rendah hati, untuk melayani. Dan bahkan dalam kesulitan, tantangan dan salib terbesar pun dalam kehidupan setiap pribadi, kita tetap diajak oleh Yesus untuk datang kepadanya, kepada dia yang lemah lembut dan rendah hati, belajar daripadanya. Kita membawa beban salib kita,
dalam mengikuti Dia. Kita datang kepadanya, belajar untuk senantiasa, bahkan dari hari ke hari, semakin lemah lembut dan rendah hati, menjadi seperti anak kecil untuk melayani, dan melayani. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.